Hai, selamat malam. Ketemu lagi sama gua di kamar gua yang bagus tapi berantakan ini. Gaya banget ya kamar gua bagus. Enggak lah, yamin lah. Tapi gila kan, berantakan banget kamar gua tuh. Di atas kasur ada itu. Emang kamar laki banget. Itu. Kemarin habis bikin ini soalnya ngerangkai atau panel surya yang dari matahari itu, jadi ya udah wajar. Sekarang udah malam banget, jam 9:30. Enggak lebih malam, tapi udah ngantuk banget rasanya. Tapi malam ini gua mau nunjukin sesuatu. Gua mau bikin namanya power box. Nah, power box jadi box aku beli di S Hardware, mereknya Crisbo. Power box tuh kayak power bank, dia nyimpen energi pakai aki, nanti nanya akinya tuh 20 Ah 12 volt 20 Ah. Ini kenapa nama power box? Karena dia nyimpan energi tapi di box, jadi namanya power box. Jadi ini fungsinya buat camping yang gak ada sumber listrik, kita tinggal di hutan, kita ya camping, mancing, off-road gitulah, bawainnya enak banget. Ini akinya bisa muat 3 lagi kalau pakai box yang ini, karena gede. Kalau pakai aki yang tadi ini akinya bisa 3. Nanti jadi ini bisa kalau kita udah rangkai nanti, nah ini ada saklarnya, saklar utama, nanti tinggal dirangkai aja saklar utama. Kalau saklar utama udah hidup semua baru bisa hidup. Nah ini buat nanti ini nanti aku jelasin fitur-fiturnya. Sekarang kita mulai ngerangkai dulu. Hasilnya gini loh, ini tuh boxnya belum bolong-bolongin, tapi kemarin nggak sempet kerekam. Ini sebenarnya simple sih, cuman dibolongin pakai bor. Habis itu lampunya tuh, ini bahannya beli online semua ya, kecuali boxnya. Box sama kabel-kabel itu beli offline, beli toko-toko. Tapi kalau ini lampunya, saklarnya beli online semua. Nah kalau lampu nih udah, ini kokoh nih, nggak bakal pas-pas. Nah gitu aja semuanya. Ini juga diputer juga, semua diputar kecuali ini kecuali saklar yang ini benar-benar di bor kotak, terus tuh baru ditancap cek gitu. Melepasnya harus ditarik keras gitu. Nah sekarang aku ngelepas satu ini saklarnya ada 2 nih. Aku lepas satu buat ngecek mana minnya mana plusnya. Nah ini kan soalnya kakinya ada 3 nih, ini kita cek. Kalau kita cek pakai ini kan multimeter. Harus kita ke onin dulu nih, kita onin dulu set.
coba kita cek. Kalau min sama plus dia nggak bakal bunyi. Ini min, ini misalnya plus, ini misalnya min. Kita ini nggak bakal oh berarti ini plus, ini plus, ini. Nah ini berarti min. Nah ini berarti min, ini pasti nggak bunyi. Nah kalau ini bunyi karena ini plus sama-sama plus. Jadi kalau bunyi itu intinya di dalamnya berarti nyambung antara ini sama ini, nyambung. Nah jadi ini plus dari beban, min dari beban. Nah ini ngambil, ini plus ngambil listrik dari sekring gitu, atau mau langsung dari aki misalnya kalau nggak pakai sekring, ya gitulah intinya, itu aja. Nah itu udah ketemu, saklar yang ini udah ketemu. Tapi kalau saklar yang ini, yang ini, nah ini beda saklarnya. Ini kakinya ada 4. Ntar kita cari dulu deh. Oh ya udah ketemu, berarti udah ketemu. Udah pasang dulu deh. Ini dari dalam ini. Nah habis itu dipasangin ini. Nah habis itu pasangin, kasih murnya, ceweknya. Kita putar. Oke, bunyi multimeternya mati sendiri. Satu lagi. Umurnya ada 2. Ini semua belum online. Seaki-akinya nih, seaki-akinya beli di online semua. Tuh kan gila, kotor banget. Bukan kotor sih, berantakan. Sekarang tugasku adalah, jadi ini kabel ini adalah lampu LED mata elang namanya. Emang terang banget, terang. Nah ini kabelnya segini kan, ke lampunya 5, kabelnya 5 juga kan. Nah di dalam satu kabel ini itu ada 3 kabel lagi. Merah sama kuning tuh plus, hitam tuh min. Nah jadi semuanya ini 5-nya, 5 merah 5 kuning aku gabung jadi 1 skun, jadi plus. Hitam 5 hitamnya aku gabung jadi 1 min. Nanti kita tancepin ke saklar gitu, kita gabungin dulu deh. Ini jadi skun apa sih namanya, skun tancap ya kan. Tuh, ini. Nah jadi kita buka dulu. Ini pakai korek sih. Nah ini dia koreknya kan, sambil dengerin lagu ya, lagu Magic Hour, It's Magic Hour, lagunya Siska Salman. Kasih tahu doang. Jadi ini kita buka, enaknya emang pakai korek.
niatnya bakar pakai korek aja. Ini deh pekat aja deh, cutter. Segini lah ya teman. Tricky banget kan, kabelnya kecil, udah kecil, dalamnya ada kabel 3 lagi kecil. Tuh, merah kuning tuh plus, ini biru, hitam tuh nih. Nah ini baru dipasang sama kabel. Nah habis itu kan dipisah-pisahin, ini yang positif, enggak kelihatan ya. Ya alatnya seadanya sih. Nah nih yang positif, ini yang negatif. Terus kita bakar biar langsung ngebakar semua. Ya kulitnya, maksudnya kulitnya itu kelepas gitu kan, langsung masukin kompor. Oh, ini. Kan tricky banget. Panas banget. Nah, udah tinggal sekunin deh, kan udah kebuka semua kulitnya. Nah sekun ini karena kecil banget kabelnya, jadi kita tekuk ke sini seperti ini, tuh jepit ke sini. Ini aja deh, banyak tambah lagi. Ini aja tekuknya 3 kali ya. 1, 2, kan sekunnya nih ada penjepitnya, bisa kita jepit deh. Ini kalau keseringan main sekun terus jepit-jepit begini, tangan sakitnya ampun deh kalau setiap hari ini main sekun.
udah kan. Habis itu kita apain, nah ini kan udah kegabung, kita selasi kabel hitam. Udah tinggal hitam lagi. Kita berpanas-panasan dulu sedikit dulu. Kabelnya ini lebih tipis ya. Nah, kita 3 kali 2 3. Nah, udah selesai nih diskun-skunin. Aku tancap ke saklar ini, ke saklar yang 3 kali itu. Terus tuh aku sambungin, ini uji coba doang ya. Set. Nah, itu nyala semua 5-5-nya. Kelihatan nggak sih? Tuh, nah kayak gini aja sih. Ini nanti semuanya, ini kan baru lampu, semuanya bakal kayak gitu semua prinsipnya udah. Tapi kalau ini kan aku coba-coba doang, langsung kaki buat contoh doang. Nanti aku kasih screen dulu, jadi dari kaki ke screen dulu, ke ada jalur utama, satu jalur utama ke screen kabel gede, set. Nanti dibagi lagi 8, ada 8 cabang. Nah itu ini aku ngambil ke 1 cabang, nanti kabel USB colokan USB ke cabang 2, itu lampu yang sana ke cabang 3, gitu terus sih. Gitu doang. Jadi begitu. Oke, kembali lagi, kita lanjutin power box. Nah, kemarin kan udah di ini ya, di setiap saklarnya bebannya, lampunya dimasukin ke satu saklar ini, plus ke plusnya, terus min ke minnya. Nah sekarang ini udah semua nih. Sekarang
tinggal sekarang tinggal disambung-sambungin. Jadi dari baterai kan ini plus, ini min, harus ini. Nanti karena ini saklar utama tuh, dia tuh. Jadi ini dia saklar utamanya tuh di bawah, kakinya 3, maksudnya kaki itu ini ya, ini kan 3 juga, ini sama paling bawah ini nggak kelihatan. Nah dia ada tuh dia tuh, ini sih, ini dia, ini kakinya 3 tuh, 2, 3. Nah 1 plus datang dari baterai, jadi dari baterai yang merah alirin pakai kabel merah ke sini 1 set, minnya juga ke atasnya min. Nah nanti yang paling atas tuh itu kabel plus dialirin ke sini ke sekring. Nah baru nanti setiap satu saklar, misalnya lampu ini kan saklarnya di sini hijau. Nah nanti buat nyalain lampu ini kita harus narik kabel merah dari sini saklar ini ke sini 1. Nanti buat saklar ini kan satu saklar nih, saklarnya ini. Nanti buat nyalain ini kabel merahnya kita harus ngambil listriknya dari sini, kita sambungin lagi ke bawahnya. Nanti semuanya gitu, bawahnya. Nah ini ada 8 totalnya. Nah, sedangkan min yang dari saklar utama tadi itu harus nyambung ke setiap min beban itu. Jadi dari saklar utama itu kan ada min, nanti kabelnya panjang sini. Nah ini setiap beban nih, ini buat lampu ini, minnya ini nih, buat ini itu ini minyak, buat lampu ini minyak nih, buat lampu ini. Jadi minyak tuh harus nyambung semua, nyambung ke saklar utama. Nah ke saklar utama kan langsung ke baterai. Jadi intinya merah itu listrik keluar, nanti hitam tuh listrik keluar dari baterai kan, merah tuh nanti ke beban, ke lampu, ke apa, nanti hitam tuh intinya jalur balik listriknya ke baterai lagi. Intinya harus nyambung semua deh gitu. Sekarang kita sambung-sambungin dulu. Nah ini contoh kecilnya nih, ini kan screen, ini udah ini ke sini nih, ke buat lampu yang ini buat lampu ini. Jadi ini ngambil energinya ke sekring, pasti semuanya ke sekring juga, tapi di bagian sini terserah sih mau gimana, semuanya gitu nanti. Kita lanjutin ya. Aduh tricky banget sumpah ini, apalagi masangin ini ke sini. Bautnya jatuh terus, pasang jatuh terus. Kelihatannya emang gampang, sebelum ngerjainnya bentar doang, terus udah ngerjain namanya susah banget. Kalau di sini masih gampang lah, di sini loh pojok nih, gile. Ini semoga gampang, emang gampang, enggak tempel kan. Yang di sini loh tadi, buset lah, sempit. Jadi ini sambungin ke ini buat saklar yang sini, yang tengah. Sip kan. Nah, ini
Ini guys, kalau keseringan kayak begini, yang pegel apaan coba? Ini yang pegel nih, neken pakai tang terus bisa sampai sakit. Sudah disambung-sambung ke sekring, tinggal nyambungin minyak semua. Set. Kalau tadi kan dari setiap saklar ke sekring langsung sekring satu sekring. Kalau ini langsung dari aki, min tuh langsung dari aki. Tetapi harus nyambung semua, seret. Set. Capek lo boy kayak gini terus boy. Pegel tangan cuy. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti camping happy. Ya kan? Nah, kabelnya tebel habis, jadi aku potong-potongin deh. Istilahnya aku sempitin jalannya. Gila, tebel banget kabelnya, keras lagi. Pokoknya kayak gini, prosesnya kayak gini terus. Pasangin skun, nyambungin semua. Set yang min. Udah deh, selesai itu, udah hidup deh. Insya Allah. Nah ini nih, biar skun kuat tuh, biar skun lebih kuat tuh bukan langsung jepit dua-duanya ini, tapi kalau bisa begini. Ditekuk lagi. Gila nih, tembakanya keras banget sudah. Udah disambung-sambung tadi, udah bisa hidup semua. Nanti aku lihat ini. Sekarang ini kan controller panel suryanya, jadi itu berfungsi kalau nyesuaiin tegangan keluaran dari panel surya. Misalnya tegangan baterai kan 12 volt,
Kalau aku pakai 12 volt. Tegangan panel surya misalnya 525 misalnya 25 volt. Nah ini turunin ke 12 volt. Nah terus nanti kalau udah penuh diputus sama dia biar nggak overcharge gitu kan. Nah ini jadinya aku sambungin, ini masuk ke sini, set, nanti nyambung ke atas ini plus, ini min. Nah ini yang min nih, nyambung ke sini, masuk ke dalam, nanti disangkutin di sini. Ini juga yang plus, ini belum aku pasang. Ini plus juga gitu sama, masukin ke sini, jobeng, set, masuk juga nanti ke yang merah. Jadi nanti panel surya aku tuh kecil, terus keluaran kabelnya tuh model jepitan kayak jepitan aki itu, jepitan di aki. Nah kayak gini. Nanti jadi kalau lagi ngecas, lagi pengen jemur, tinggal ditancapin aja, set set, ini hitam merah. Habis itu nanti misal udah penuh, udah panel suryanya bisa dipisah gitu. Panel surya taruh gudang, nah ini bawa ke kamar gitu. Kalau digabung terus di sini kan kemana-mana bawa panel suryanya ribet gitu. Iya, udah jadi power boxnya bro. Tuh lampunya. Nih saklar utama harus hidup dulu biar semua fitur di sini bisa nyala. Gila mantep banget. Ngerjainnya 2 hari, gile. Yang susah tuh gitu-gituin kabelnya, apa motong-motong kabel, buset tebel banget. Yang tebel-tebel tuh 10 mili. Nanti aku ngeliatin semua fitur pas nyala. Ini kan lagi dicas, jadi kita ini hemat banget jadinya. Jadi kita pakai di kamar, kita pakai lagi mati lampu, kita pakai camping, kita pakai off road. Jadi ngecasnya pakai matahari aja, sedangkan kita masih buat ngecas, buat lampu, buat apa. Tuh aku pakai 2 panel. Ini panel monokristalin 30 watt, ini cuma 10 watt. Awalnya cuma satu ini, tapi kekecilan, ya udah deh beli ini yang 30 watt. Waktu itu aku belum tahu ternyata kalau panel surya wattnya nggak sama, terus jenisnya nggak sama, di paralel gitu, digabung kabelnya, keluarannya satu gitu. Boleh sih boleh, tapi umurnya nggak begitu awet. Jadi aku belum tahu, ya udah terlanjur beli, ya udah tetap aja gitu ya. Kontrolernya aku buat di sini kan, jadi kalau udah selesai penuh tinggal cabut. Udah, ininya pisah, solar panelnya gulung pisah, ininya sendiri 2 kamar. Nah ini ada tandanya PV, itu ada bulan, berarti nggak ngisi, dia lagi malam istilahnya bagi dia. Coba kita ini jepit, nanti berapa ampere yang masuk. Ampere tuh arus listriknya ya, merah ke merah, itu hitam ke hitam. Nah tuh baru ada gambar PV dan matanya kan, berarti dia ngisi. Nah yang masuk 2,1 ampere. Mantap, pokoknya hemat energi banget deh. Nanti gue liatin deh semua fiturnya pas nyala, pas malam lah, biar enak. Sekalian gambarnya, gambar rute kabelnya gitu. Jadi biar kalau aku liatin dalamnya gini kan bingung liatnya, bingung banget, kabelnya banyak banget. Nanti aku gambarin aja deh. Oke. Nah ini powerboxnya udah jadi guys. Nah dulu tuh gua bikinnya pas masih di rumah udah jadi, udah bisa dipakai. Nah tapi lupa gua videoin. Jadi sekarang gua lagi jauh dari rumah, jauh banget, dan lama nggak bakal pulang. Jadi ini adek gua yang videoin, tapi suaranya dari gua gitu. Video reviewnya doang lupa nih guys gitu. Nah ini contohnya guys, kita nyalain lampu tenda bisa. Habis ini ada indikator baterai 92% tuh, sekarang lagi 92%. Terus itu kita lihat yang lain coba. Ada, nah itu ada lampu mata elang tuh namanya. Ada lampu mata elang yang warna biru. Nah ini lampunya, kalau ini warna merah sama putih kombinasi gitu. Lampu mata elang juga. Kalau yang saklar tengah itu buat kabel USB, buat cas USB. Itu layar sentuh guys, dulu dipencet mati, pencet mati, pencet hidup, mati, hidup.
buat ngecas HP bisa. Nah itu jadi satu saklar tengah tuh ada 2 kabel USB kanan kiri. Nah tengah tuh buat inverter. Coba kita ambil inverternya. Nah, inverternya ini, inverter itu kan pengubah dari listrik DC ke AC ya. Jadi itu kan kita colok masih listrik DC masuk ke kotak itu jadi AC. Nah di AC itu kita bisa colokan yang 5 panjang pun langsung bisa. Tapi ini satu aja lah. Coba kita tes HP, bisa nggak? Semoga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya lupa hidupin dulu deng. Teng. Nah, bismillah. Lah, alhamdulillah tuh udah bisa nyala. Terus coba kita lihat yang lain nih. Kita cabut dulu. Terus ada oh ya kita coba yang langsung nggak pakai inverter, yang langsung colokan gitu. Tuh yang ada layar sentuhnya, kita sentuhin dulu, cek. Nah coba kita lihat guys, kita cas, nyala nggak? Bismillah, alhamdulillah nyala. Oke. Selanjutnya kita mau ngetes buat lampu kerja. Nah kalau lampu kerja ini biasa orang-orang bengkel lampu kerja ada yang lampu yang langsung ke aki, modelnya jepitan. Nah ini karena akinya di dalam kita buat jalur, jadi jepitnya di luar. Saklarnya yang ini hidupin dulu warna oranye, jangan kebalik ya guys, jepitan warna merah tuh ke skun yang warna merah, yang jepitan hitam ke skun warna hitam. Nah ini lampu kerja nyala. Emang jarang sih lampu model begini, tapi ada juga yang pakai, banyak sih. Ya jarang juga sih. Ya jatuh. Udah. Coba kita coba yang samping. Itu empat-empatnya tuh guys, kanan kanan 2, kiri 2 itu buat lampu kerja semua, yang diputer-puter tuh merah sama hitam. Coba kita coba yang kanan. Merah ke merah, hitam ke hitam, ceklek. Nah alhamdulillah nyala powerboxnya. Pokoknya ini simple, terus bisa dicas pakai matahari kan, terus bisa dicas, jadi inputnya 2 buat ngecas powerbox ini, bisa 2, bisa dari matahari, bisa juga dari listrik langsung pakai casan gitu. Mantap tuh lampu birunya. Wih, jadi ini buat camping, buat ke gunung. Waduh enak banget deh bawa ini. Gak ada sumber listrik ke tengah hutan, bawa ini bisa buat ngecas buat apa gitu. Mantap lah. Semoga ini bermanfaat lah buat yang nonton, bisa niru. Dan nah ini juga guys, karena gue udah jauh dari rumah dan lama gak bawa pulang, gue juga lupa ngevideoin waktu masih di rumah cara ngecas aki yang pakai listrik. Kalau yang dari matahari pakai panel surya kan gue udah jelasin, gue masih dari rumah gue videoin. Sekarang yang pakai listrik gue lupa videoin juga, jadi ini ada gue yang videoin, gue yang ngomong sekarang tuh. Soalnya powerboxnya di rumah, nggak gue bawa, jauh dan berat. Gue jauh dari rumah dan lama nggak bakal pulang. Nah, coba ini powerboxnya tampilannya semuanya. Nah kita casnya tuh pakai yang cas. Nah ini casannya. Ini di toko online banyak, di toko-toko offline, toko-toko sekitar rumah juga banyak ada sih. S Hardware ada, di mall ada, tapi online aja sih. Kita beli online. Kalau ini gue beli online. Nah kita buka, isinya tuh begitu. Jadi ada colokan, gini kita colok ke sumber listrik. Nah itu yang jepitan tuh buat ngecas kakinya, buat kita jepit kakinya. Nah ini kita colokin dulu, coba set, kita pencet cetar. Habis itu kita coba cas. Kita buka dulu skunnya. Oh iya, pertama kita nyalain dulu saklar khusus buat ngecas. Jadi kalau kita udah colokin,
misalnya kita udah jepitin tapi saklar bukan saklarnya guys, bukan, itu cuman iseng aja tuh. Nah saklar yang itu yang oranye tuh, kalau kita udah kita jepitin tapi saklar itu belum diangkat, belum dipencet, belum dihidupin, nggak bakal bisa ngecas. Jadi kita angkat dulu, kita hidupin saklarnya. Setelah itu kita buka skunya. Yang harus diingat betul tuh pokoknya jangan sampai ketuker, jepitan merah ke skun merah, jepitan hitam dan ke skun hitam, karena listrik DC ini gimana ya, ya sensitif lah listrik DC itu, listrik AC juga sih. Nah kita coba bismillahirrahmanirrahim. Hitam dulu atau merah dulu terserah, merah ke merah, cedar. Habis itu hitam ke hitam. Nah coba kita lihat nih guys, gimana. Nah ini udah mulai ngecas powerboxnya guys, powerboxnya lagi dicas, udah bisa dicas. Oke guys, bagi kalian yang udah menonton video ini dan merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa cek juga Instagramnya di @muhammadgavin01. Bye, assalamualaikum.